Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore, semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kutunggu Jandamu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Ada apa, Rangga? Tanya wanita seksi tersebut yang tak mengenali jika mobil itu adalah kendaraan milik mantan istri Rangga. Enggak apa-apa kok. Ya udah, ayo, nanti filmnya keburu mulai tuh, katanya yang menarik lengan Rangga dengan manja. Iya ya nih Ken, ayo kita masuk ya sayang ya. Rangga menjawab dengan suara lembutnya. Sayang, habis ini kita mau kemana? Terserah kamu aja, kita mau kemana sayang, bebas kok. Pokoknya aku gak mau hari ini ada yang ganggu lagi. Aku gak mau kamu sibuk pegang HP kamu terus. Emangnya dari tadi aku pegang HP? Enggak kan? Biasanya juga pegang terus. Pokoknya aku gak mau dengar kalau kamu sibuk terima telepon. Tuh, biasanya juga adik kamu yang sibuk nelponin terus. Nama dia Rahma sayang. Ya siapa itulah. Pokoknya hari ini aku mau full time sama kamu. Lagian kenapa sih adik kamu itu manja banget? Sampai-sampai kamu lagi jalan sama cewek kamu aja diteleponin kamu terus. Ya maklum lah sayang, dia kan masih SMA, dia belum pernah pacaran. Jadi dia mana tahu kalau sikap dia itu ngeganggu kita yang lagi pacaran. Jelas Rangga yang berbohong. Padahal sebenarnya Rahma menelpon dirinya terus-menerus itu karena Rahma merasa cemburu jika Rangga bersama wanita lain. Suruh dia cari pacar deh, biar tahu rasa. Gimana sih rasanya digangguin pas lagi pacaran gini? Rangga hanya tersenyum menanggapi omelan dari Niken tersebut. Jangan cuma senyum-senyum aja. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Iya sayang, iya. Nanti aku bilangin ke dia kok. Ya udah deh. Pada intinya tuh aku gak mau ada yang menghambat hubungan kita dan jangan sampai ada yang ganggu, oke? Ya udah, oke sayang, oke. Dan dengan mesranya Rangga menggandeng wanita yang ternyata bernama Niken tersebut, seolah tanpa rasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Rangga justru melanjutkan kelakuannya itu dengan berganti pasangan. Listia pikir Rangga bersenang-senang cukup hanya dengan Rahma saja. Akan tetapi ternyata dugaannya salah. Rangga ternyata memang menyukai kebebasan bersama para wanita. Sungguh kecewanya Listia karena sempat tertipu sikap dan raut wajah yang tampan, yang ternyata hanya kedok belaka. Sesampainya di rumah, Listia turun dari mobilnya dan segera memasuki rumah sederhananya yang terbilang minimalis. Mbak Yati, Mbak, panggilnya yang seraya duduk di sofa ruang keluarga. Iya Bu, lagi ngapain? Nonton TV aja Bu. Oh ayo, siap-siap. Emang mau kemana Bu? Mau ke puncak, ke acara Aina. Dia mengadakan acara di sana. Oh iya Bu, aku siap-siap dulu ya. Jangan lupa keperluan Leona, jangan sampai ada yang ketinggalan ya Mbak. Oke Bu, siap. Listia yang sudah memberitahu Mbak Yati, akhirnya kini dirinya lah yang naik ke kamarnya untuk sekedar bersiap-siap. Listia membawa pakaian dan juga make up, tak ketinggalan laptopnya pun ikut serta kemana dirinya berpergian. Setelah semuanya sudah terpacking di dalam satu koper kecil, Listia pun duduk di kursi meja riasnya. Ia membenahi make up tipis yang merias wajah manisnya. Detik kemudian ponselnya berdering dan terlihat Dokter Damarlah yang menelpon dirinya. Halo dok, Listia, ini rumah kamu yang mana ya? Lah, sekarang emangnya dokter ada di mana? Aku sampai di komplek ujung nih, dekat pohon mangga. Oh, itu masih lurus aja dok. Ada rumah cat putih abu-abu, itu rumahku. Oke, ya udah ya, aku ke situ dulu. Dan akhirnya Damar pun sampai tepat di depan rumah Listia, sedangkan si pemilik rumah keluar dengan anak dan baby sisternya. Hei dok, jauh ya? Enggak kok, biasa aja. Ya udah yuk. Oke dokter,
Makasih. Listia duduk di jok depan tepat di sebelah Damar. Sedangkan Mbak Yati duduk di jok belakang bersama Leona di pangkuannya yang sedang tertidur pulas. Dan mereka pun pada akhirnya meluncur menuju puncak untuk menghadiri acara yang digelar oleh si pengantin baru, Aina dan Adnan. Di sisi lain, malam itu setelah puas nonton bioskop, shopping, dan makan malam romantis, Rangga dan Niken akhirnya mendarat di sebuah hotel. Mereka memasuki sebuah hotel berbintang dan check-in di sana. Sayang, tolong lepasin resleting aku dong. Tanpa protes sedikit pun, Rangga menurunkan resleting pakaian Niken sampai turun ke punggung dasar. Udah, aku mau mandi dulu ya. Aduh, gerah banget, ucap Niken dengan kedua tangan yang mengibas-ngibaskan ke tubuhnya. Jangan mandi dulu sayang. Gerah banget sumpah. Ini keringetan badan aku sayang. Gak apa-apa, itu malah kelihatan seksi. Tak menurut ucapan Niken, Rangga justru menurunkan baju yang masih menyangkut di atas pundak Niken sampai menuruni pundak mulus itu dengan perlahan, hingga gaun itu merosot jatuh ke lantai dengan sendirinya. Kini tinggallah Niken yang hanya memakai bra berwarna hitam dengan suit mini berwarna senada dengan bra yang dikenakan olehnya. Tanpa berlama-lama lagi, Rangga langsung menghujani tubuh Niken dengan ciuman-ciuman hingga tubuh putih mulus itu bermotif dengan warna kemerahan di sekujur leher hingga dadanya. Dan seperti itu, setelah Rangga membaringkan tubuh Niken di tengah-tengah ranjang, tanpa berbasa-basi, Rangga pun langsung melumat habis bibir tebal Niken dengan sangat buasnya. Namun rupanya itu tak cukup buas bagi Niken, yang justru tidak takut akan perlakuan Rangga, yang justru dirinya balas dengan sedemikian rupa. Saling menghisap dan menggigit, bahkan bertukar saliva-sola itu sudah bukan yang pertama kali bagi mereka. Tak ada jeda, terus saling melumat hingga pada akhirnya mereka saling melepaskan tautan bibir mereka, hanya untuk saling bernafas satu sama lain. Mobil Damar berhenti di sebuah villa mewah yang sudah banyak kendaraan terparkir dengan rapi. Suasana ramai menandakan acara sedang berlangsung meriah dengan konsep bunga-bunga di setiap sudut ruangan. Villa itu nampak sangat luas, sehingga memiliki ruangan-ruangan yang berbaris rapi di bawah dan juga di lantai atas sana. Aku gak ngerti deh, kenapa mereka jauh-jauh ngerayainnya di sini ya? Kan di hotel Jakarta juga bisa. Mungkin karena pengen suasana baru aja kali. Mereka masuk ke sana secara bersama-sama. Sambutan pun diulurkan oleh Aina dan suami yang mana sebagai mempelai yang mempunyai acara. Ya ampun, beneran sampai sini loh. Makasih ya. Sama-sama Aina. Ini juga karena Dokter Damar kok. Dia yang ajak kita ke sini. Oh gitu ya. Udah, Dokter Damar, sikat aja terus. Apanya yang disikat Aina? Seriusan ini, kalau kamu gak cepet-cepet, nanti buat yang kedua kali kamu kehilangan dia. Percaya deh nih sama aku. Apa sih Aina, gak gitu juga kali. Tuh, Listia malu-malu nih ya. Siapa juga yang malu? Gak ada ya. Lagian kamu mau tunggu apa lagi sih Lis? Kamu udah resmi bercerai setengah tahun lebih loh. Bahkan hampir 1 tahun loh ini. Jangan lama-lama, gak capek apa kamu nafkain Leona sendirian? Apa coba yang kamu mau andelin dari si Rangga itu coba? Mana dia nafkain Leona aja enggak, malah kabarnya lagi asik nih PDKT sama cewek lain, ujar Aina dengan kesal. Listia tersenyum dan ingin terkekeh, namun kedua matanya justru memancarkan air mata yang tak terduga karenanya. Terasa masih ada rasa sakit yang ia rasakan dan dipendamnya selama ini jika membahas masalah pernikahannya yang telah gagal. Mungkin juga Listia merasa malu kepada semua orang terdekatnya, sebab dirinya tak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang telah dibangunnya. Lebih-lebih sekarang ada Damar. Listia merasa malu kepada pria itu, pria yang dahulu dekat dengannya menjalani sebuah komitmen berdua dan pada akhirnya harus kandas di tengah jalan. Karena semua itulah ulah dirinya sendiri yang tak bisa bersabar menunggu Damar untuk menyelesaikan sebuah studi. Listia memilih untuk mundur dari Damar dan justru terpincut oleh Rangga yang mengatasnamakan keberanian dengan segera menemui keluarga Listia. Namun kini Listia sadar bahwa yang gentle belum tentu dapat setia, dan itu fakta telah Listia merasakan sendiri. Udahlah, jangan gitu sih nak, aku malu nih.
Malu kenapa? Ya dokter Damar, emangnya kamu ngolok-ngolok ya? Ya enggak lah, siapa juga yang ngolokin. Nah kan? Udah, langsung aja bro. Adnan selaku suami Aina itu pun menyahut. Damar menyeringai malu, rupanya dia juga masih merasa ada keraguan di hatinya, yang mana dirinya takut jika Listia akan marah jika mendapati perasaannya yang masih saja tetap utuh kepada wanita itu. Apa sih? Kalian gak usah ngaco lah. Orang mah santai aja lah. Lagian gak mungkin banget deh kalau dokter gak punya perasaan apapun sama Listia. Secara kan selama dokter masih belum menikah juga. Bener Aina, aku juga gak pernah dengar kalau dia pacaran kok. Setahu aku dia jomblo terus. Udah dong, kenapa pada ngegosip sih? Astaga. Udahlah, jangan ngeledekin lagi, kasihan Listia. Udah merah tuh pipinya. Ibu Damar meledek, yang justru semakin membuat Listia tersipu malu, sehingga wanita itu menutupi mulutnya karena tertawa. Acara pesta pernikahan itu pun telah usai, dan setelah acara itu selesai, suasana tampak sepi. Listia yang sebelumnya memastikan Leona sudah tidur dalam dekapannya itu pun membaringkan putri kecilnya itu secara perlahan. Mbak Yati, ini si Leona udah tidur. Kalau mau tidur ya tidur aja gak apa-apa. Iya bu, aku juga udah ngantuk ini. Dari tadi Leona tidurnya gak nyenyak, kebangun terus. Ya udah sekarang kamu istirahat aja. Tumben ya, jam segini udah pada bubar. Aina dan suaminya juga nih udah gak kelihatan. Iya lupa, pengantin baru sih ya. Gumam Listia yang cekikikan sendiri. Lis, dokter Damar belum tidur? Belum. Tadi aku cari minum aja. Terus kamu mau kemana? Aku gak bisa tidur. Ya ini mau cari angin aja di luar. Ya udah yuk bareng, katanya yang berjalan mendekati Listia untuk menuju keluar villa besar bersama-sama. Namun ketika sesampainya di sebuah kamar utama, langkah mereka berdua terhenti ketika mendengar sesuatu yang cukup tertangkap jelas di indera pendengaran mereka berdua. Ya, mereka mendengar desahan dari pengantin baru mungkin. Kalimat dialog tersebut jelas-jelas mereka dengar dari celah pintu yang tak tertutup rapat. Sepertinya itu adalah suara Aina dengan suaminya, yang mana mereka memang adalah pasangan pengantin baru. Dan mungkin itu adalah malam pertama bagi mereka. Merasa tak nyaman lagi berada di situ, Listia segera berlari kecil menjauh dan bergegas menuju keluar villa. Sedangkan Damar perlahan menutup rapat pintu kamar itu agar tak terdengar oleh orang lain. Walaupun Damar menutup pintu secara perlahan, rupanya itu tetap membuat Aina dan Adnan seakan terperanjat kaget. Bahkan mereka yang sedang pemanasan dan hendak secara pembobolan gawang seakan gagal karena suara pintu itu. Kamu gak nutup pintunya, Yang? Kayaknya aku tutup deh. Mana itu barusan ada yang nutupin. Ya gak tahu. Udahlah jangan peduliin. Ini gimana, lanjut gak? Ya lanjut lah, nanggung amat. Oke, tapi pelan-pelan lo ya. Aku masih perawan ting-ting nih. Masa sih? Coba aja kalau gak percaya. Ya ini baru juga mau dicoba kok. Aina dan Adnan menjalani malam pertamanya dan dengan menggerakkan tempat tidur villa, seakan mereka tidak memperdulikan suara lenguhan dan desahan yang mereka ciptakan. Berbeda dengan mereka di dalam sana yang sedang meniti malam mereka, di teras villa Listia justru duduk menikmati angin malam, dan Damar yang menyusul itu pun mendekat tepat di samping Listia. Anggap aja kita gak dengar tadi suara adegan mereka. Gak masalah, itu wajar. Lagian di saat setelah menikah pasti semua orang juga ngelakuin hal yang sama kan? Ya, jujur aja sih, pas kamu nikah dulu, aku rasanya sampai mau gila banget sih. Bahkan di saat itu aku gak bisa bayangin kalau tubuh kamu dijamah sama cowok lain. Tapi di satu sisi aku sadar kalau semua juga salah aku sendiri yang gak bisa ambil keputusan buat nikahin kamu. Listia terdiam. Namun kali ini dirinya menatap Damar lalu dia berkata, aku gak tahu kalau kamu sampai segitunya. Aku sendiri juga gak nyangka kok. Kenapa aku bisa sampai kayak gitu? Maaf ya. Damar tersenyum lebar, seolah berusaha ingin membuat suasana terasa nyaman dan tidak mencengangkan.
Listia, boleh nggak kalau kita kayak dulu lagi? Hah? Iya, kita deket kayak dulu lagi. Aku nggak mau main-main lagi. Aku sadar diri aku bukan gadis lagi yang mau pacaran, dan terus pacaran. Aku udah di fase serius, dokter. Udah tua ini. Kamu mau serius kan? Ya udah kalau gitu kita nikah. Damar, ya aku salah karena dulu aku nggak terima ajakan kamu buat cepet-cepet nikah. Dan sekarang aku mau menebusnya. Tapi aku udah janda, Damar. Terus emangnya kenapa? Aku gak terima kamu di saat gadis, tapi aku bisa terima kamu setelah janda. Dan itu bukan masalah buat aku, Listia. Listia tetap terdiam, bingung mau menjawab seperti apa. Bahkan dirinya juga seolah tak berani menatap Damar yang kini terus menatapnya. Listia, kita besarin Leona sama-sama ya. Mau? Aku cuma malu saja sama kamu. Kenapa harus malu? Aku juga salah karena dulu lebih mengutamakan ego karir daripada menerima permintaan kamu yang ngajak nikah. Gimana? Mau ya? Listia tersenyum dan mengangguk. Tanda jika dirinya menyetujui ajakan Damar untuk menikah. Dengan gerak cepat pria bertubuh tinggi itu seketika langsung memeluk Listia dan dengan erat dan merasa senang karena ajakannya diterima oleh Listia. Listia meneteskan air mata harunya seolah tidak bisa lagi dibendungnya karena dia merasa tidak menyangka jika Damar masih mau dengan dirinya yang justru kini sudah menjadi seorang janda. Shh, jangan nangis dong. Setelah pembahasan mereka telah usai, akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk. Dengan langkah santai dan saling tersenyum malu seakan membuat mereka enggan untuk melirik satu sama lain. Saat akan melewati kamar sang pengantin, langkah mereka terhenti ketika melihat Adnan keluar kamar dengan bertelanjang dada dan hanya memakai boxer saja. Listia meringsut tepat di belakang Damar dan menutupi matanya dan berlindung di balik pundak Damar. Ia tak ingin melihat tubuh suami Alina yang terlihat jelas di hadapannya itu. Loh, kalian dari mana? Kita dari teras saja, cari angin. Kamu sendiri mau kemana? Iya, ini mau ambil air hangat. Di sela-sela perbincangan Damar dan Adnan, Listia yang masih bersembunyi di belakang Damar itu pun melirik ke kirinya di mana kamar pengantin terbuka lebar dan menunjukkan suasana kamar yang tampak indah dengan hiasan-hiasan di sana. Pandangan Listia tersita pada sebuah tempat tidur yang berukuran cukup besar, di mana Listia melihat Aina yang terkulai lemas tertidur lelap di sana dengan bertutupkan selimut hanya sebatas dada. Secara tak langsung Aina menunjukkan jika dirinya tengah bertelanjang dada. Mungkin karena aktivitas mereka sebelumnya yang melangsungkan acara pembobolan gawang di malam pertama mereka. Kalau kalian masih mau ngobrol aja. Aku mau duluan ke kamar ya. Izin Listia yang kemudian berpaling pergi mendahului Damar. Tutup dulu tuh pintunya, pinta Damar yang tak ingin melihat tubuh Aina di dalam sana. Iya ya. Damar, ngomong-ngomong kalian jadian ya? Kenapa emang? Nih, buat lo. Adnan mengulurkan sebuah kotak kecil yang mana dirinya sebagai dokter tentu paham itu adalah apa. Apa maksudnya? Ya buat jaga-jaga aja. Siapa tahu lo butuh di saat mau tidur sama dia. Biar aman, Mar. Gila lo, gua gak sebajingan lo lah. Ya kan siapa tahu kepepet dan lo pengen pelepasan. Apaan sih? Gini-gini gue masih berjaga ting-ting lah. Emangnya lo berjaga tong-tong? Udah sana, lanjutin ronde lo. Oh jadi tadi yang nutupin pintu kamar kita itu lo ya? Yang menurut lo lagian lagi gituan gak ditutup pintu. Astaga, ternoda dong pendengaran lo. Mar, asik tahu. Bodo amat lah. Cetus Damar yang tak mau lagi mendengarkan celotehan Adnan yang memang suka nyeleneh itu. Iya, Damar dan Adnan adalah teman. Bahkan Adnan menikah dengan Aina pun karena Damar yang mengenalkan mereka, yang mana Aina adalah pasien pribadi Damar. Keesokan harinya semua bersiap untuk kembali ke Jakarta. Begitu juga dengan Damar dan juga Listia yang kembali dengan satu mobil yang sama. Damar mengantarkan Listia, Leona dan Mbak Yati sampai di tempat tinggal tempat mereka.
Mbak Yati bergegas keluar dengan Leona dalam gendongan yang sedang tertidur lelap. Dokter, makasih ya. Udah dijemput dan diantarin pulang juga. Sama-sama. Oh ya Listia. Iya, aku serius. Dan besok aku mau datang nemuin ibu. Besok ini? Iya. Jangan tegang gitu dong. Dengan gerak pelan Listia mengangguk tanda mengiyakan ucapan Damar. Sebelum akhirnya Listia keluar dari dalam mobil. Listia memang mengetahui jika Damar benar-benar serius kepadanya. Akan tetapi dirinya benar-benar tidak menyangka loh, jika waktu yang Damar tetapkan akan sesingkat itu. Ya kasihan Damar lah, dia juga udah menunggu elu lama banget, sampai nungguin jandanya. Emang kalau cinta sejati itu susah sih untuk berpisah apapun kondisinya. Apalagi yang salah satu pasangannya itu mau memperjuangkan semaksimal mungkin. Seperti Damar ini. Keren sih Damar. Oke, kita lanjut. Dalam hatinya berkecamuk antara senang dan juga bimbang. Bukan Listia tidak menyukai Damar, akan tetapi wanita itu merasa jika dirinya masih belum sepenuhnya bisa melupakan mantan suaminya. Nah, ini dia juga. Si Listia malah gitu. Emang apa yang mau diharapin dari Rangga? Secara kan kesalahannya juga fatal sih. Masa gituan sama adiknya sendiri? Dan suka gonta-ganti sama yang lain lagi. Aduh. Ya, kembali lagi ke apa? Cinta. Cinta juga bisa membuat orang menjadi lol. Lanjut. Rangga duduk di meja makan bersama dengan Rahma. Mereka makan malam dengan santai diiringi perbincangan ringan. Kemarin kemana aja kok ditelepon gak diangkat-angkat? Kemarin aku lagi ada bahas kerjaan gitu sama teman. Emangnya harus ya sampai gak bisa ngangkat telepon dari aku? Ya enggak lah, kalau lagi bahas masalah kerjaan tapi harus angkat telepon. Ya seenggaknya balas ke chat aku. Masa ini dicuekin gitu aja? Di-read enggak, dibalas apa lagi? Udah jangan ngambek lagi dong. Emangnya kenapa sih? Lagian kan aku udah 24 jam sama kamu loh. Sekarang kamu puas kan? Gak ngumpet-ngumpet kayak dulu. Dan masa iya sih aku keluar sehari aja kamu sibuk nyariin terus? Ujar Rangga yang mengingatkan adik angkatnya itu. Seketika Rahma memasang wajah cemberutnya, bagaimanapun juga dia tidak menyukai jika Rangga berada jauh-jauh darinya. Rahma cukup candu dengan tubuh kakak angkatnya itu. Apalagi sejak awal masuk SMA, Rahma diam-diam mengagumi Rangga dan hanya sebatas cinta dalam hati saja. Namun, sejak 2 tahun terakhir ini nampaknya cintanya bersambut. Rangga tak mampu menahan diri dari godaan-godaan yang Rahma lakukan kepadanya, sehingga membuat Rangga terjerumus dalam cinta terlarangnya. Tentu sebuah kesenangan bagi Rahma yang dapat menaklukkan hati Rangga. Bahkan wanita itu dengan tega loh mengkhianati Listia yang sudah berlaku baik kepadanya. Sampai hati Rahma diam-diam menggoda suami Listia dan bahkan rela menjadi simpanan pria yang tak lain adalah kakak angkatnya tersebut. Rangga yang selama ini dikenal baik rupanya tidak bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Dirinya mudah tergoda oleh tubuh wanita yang dirasanya cantik dan seksi. Bahkan Rangga selama menjadi suami Listia tidak hanya tidur bersama dengan Rahma saja. Akan tetapi Rangga pernah juga tidur dengan teman perempuannya yang kini menjadi kekasihnya. Tetap merasa kesal walau Rangga sudah menjelaskan semuanya, Rahma masih saja memasang wajah kusut di hadapan Rangga. Dan Rangga yang sebenarnya peka akan perasaan wanita beranjak dari duduknya dan mendekati Rahma yang duduk di hadapannya. Dengan mesra Rangga memeluk tubuh Rahma dari belakang dan menciuminya sampai garis itu menggeliatkan tubuhnya dengan manja. Jangan ngambek lagi dong, ya? Kamu mau apa? Mau HP baru? Tas baru atau... Menurut kamu aku mau apa? Emangnya kamu gak bosan sama tubuh aku? Ya enggak lah, masa bosan? Malah ketagihan iya. Rahma menjawab seolah tanpa ada rasa malu-malu. Rangga yang menatap Rahma secara dekat itu seakan menyeringaikan senyumannya. Senyuman nakal yang seolah-olah menginginkan sesuatu hal yang lebih. Dan tanpa berlama-lama Rangga menggendong tubuh Rahma dan segera membawanya ke dalam kamar. Masih gitu ya si Rangga. Gila sih. Malam berlanjut dan melewati detik-detik yang terbilang lama bagi Listia, hingga pada akhirnya semburat cahaya dari ufuk timur telah menyambut pagi. Sesuai apa yang dikatakan oleh Damar, Listia mencoba untuk bersiap-siap pergi ke rumah orang tuanya. Di sana dirinya menjelaskan jika Damar akan datang
dan menyampaikan apa yang akan menjadi tujuannya. Ibu sih gak masalah kalau kamu sama Damar. Ibu juga tahu seperti apa Damar itu orangnya. Ya karena ibu sudah kenal lama Damar, ucap Ibu Dewi yang tak lain adalah Ibu Listia. Terus kalau buat kamu sendiri gimana, Lis? Saut Widya, si kakak sulung Listia. Kalau aku sih ya gak apa-apa. Damar juga orangnya baik. Kalau kamu aja mau, kenapa kita harus nolak? Toh kita semua tahu Damar itu orangnya kayak gimana. Kita juga udah kenal baik dengan kedua orang tuanya, jadi aku rasa gak ada alasan untuk kita nolak Damar kan? Saut Kirana, kakak kedua Listia. Ya udah, kalau gitu ibu sih setuju aja. Malah senang karena bu yakin kalau Damar bisa membahagiakan kamu. Imbu sang ibu. Di saat perbincangan mereka sedang berlangsung, tiba-tiba ada suara bel pintu berbunyi. Bi Yuyun yang tak lain adalah asisten rumah tangga keluarga Listia berlari untuk membukakan pintu tersebut. Siapa, Bi? Ada tamu, Bu, dan Damar dan kedua orang tuanya. Oh, ya udah, tolong bikinin minum ya, biar kita temuin mereka. Iya, Bu. Dan akhirnya Bu Dewi, Listia dan bersama kedua kakaknya datang menemui Damar dan kedua orang tuanya. Tak lepas dari rasa akrab Bu Dewi dan Bu Tina, ibu dari Damar, yang mana mereka memang sudah akrab sebelumnya di saat Damar dan Listia pernah dekat. Jadi begini Bu Dewi, kedatangan kami ke sini untuk mewakilkan keinginan dari Damar, ujar Anwar selaku ayah dari Damar. Apa itu, Pak? Anak kami Damar ingin memperistri Listia secepatnya dan gak mau berlama-lama lagi. Apa benar Damar kalau kamu mau memperistri anak saya? Iya benar, Bu. Saya mau menikahi Listia dengan apa adanya. Listia saya terima. Oke, begitu. Kalau kami sih, Pak, Bu, semua terserah Listia saja. Bagaimanapun juga dia sendiri yang menjalani hidupnya. Gimana, Lis? Apa kamu mau jadi istrinya Damar? Tanya Bu Tina kepada Listia. Listia tersenyum seolah tersipu malu. Dirinya sempat melirik Damar yang sedari tadi hanya diam dan tersenyum seolah memasrahkan dahulu semuanya kepada orang tuanya. Iya, aku terima lamaran Damar dan aku bersedia menikah dengan Damar, jawab Listia dengan tersenyum dan menundukkan pandangannya. Alhamdulillah. Listia, untuk pernikahan kamu maunya di mana dan seperti apa? Tanya Damar untuk memastikan agar dirinya bisa memenuhi keinginan Listia. Damar ingin meratakan Listia di hari pernikahannya itu, akan tetapi rupanya Listia cukup tahu jika dirinya adalah sebagai seorang janda. Hingga akhirnya dia pun berkata, pernikahan yang sederhana yang dihadiri keluarga dan teman-teman aja, itu menurut aku udah lebih dari cukup. Karena aku juga gak mau memberatkan pihak calon mempelai pria, ujar Listia dengan sopannya. Aku sama sekali gak merasa keberatan, Lis. Apa yang kamu mau lebih baik kamu bilang aja sekarang, supaya aku bisa menuruti semua keinginan kamu. Beneran dah Damar, aku mau kita menikah dengan cara yang sederhana aja. Ya udah, kalau itu mau kamu ya oke, gak apa-apa. Semoga niat baik kita semua bisa terlaksana dengan lancar ya, ujar Bu Tina kepada mereka semua. Ya begitulah lancarnya acara lamaran Damar untuk Listia yang berlangsung tepatnya di kediaman keluarga Listia. Dari Listia maupun Damar, mereka adalah sosok pribadi yang cukup sederhana, tidak menyukai kemewahan yang berlebihan. Walaupun hidup Damar terbilang nyaman karena memang terlahir dari keluarga yang kaya raya. Dan pada akhirnya tidak berlama-lama bagi Damar, surat undangan pun telah disampaikan kepada beberapa pihak yang menurutnya layak untuk mereka undang. Damar dan Listia mengundang beberapa teman mereka, dan tak lupa juga mereka mengundang Rangga yang sebagaimana adalah mantan suami dari Listia. Nah ini ngapain juga ngundang si Rangga? Namun terkejut bukan main Rangga di saat menerima surat undangan pernikahan Listia tersebut. Dirinya benar-benar tidak menyangka jika Listia akan menikah dengan Damar, pria yang dahulu pernah dekat dengan Listia. Terlebih Damar sekarang dikenal sebagai dokter yang sukses dan memiliki banyak penggemar di sosial medianya. Cukup hancur hati Rangga setelah mengetahui berita tentang akan berlangsungnya pernikahan mantan istrinya itu. Rupanya Rangga sendiri masih belum bisa melupakan Listia dengan sepenuhnya. Pria itu marah, bahkan dirinya melempar gelas kaca yang terletak di atas meja hingga mampu membuat Rahma yang semula berada di dapur kaget dan prak.
Suara dentingan kaca terhempas ke lantai sangat keras. Namun Rama lebih terkejut setelah melihat Ranggalah yang membanting gelas itu dengan surat undangan di tangannya. Kak Rangga? Udah pulang? Jadi dia mau nikah lagi? Loh, kenapa Kak Rangga harus marah? Kalian kan sudah lama bercerai. Sekarang Kak Rangga ada aku di sini yang menemani kakak di setiap harinya. Kenapa kakak masih gak terima kalau Listia itu mau menikah lagi? Ini beda Rama, beda. Terus apa yang buat beda kak? Apa? Apa karena dia istri yang pernah kamu cinta, terus aku adalah simpanan kamu? Iya gitu. Rama, kamu harus ngerti perasaan aku. Aku dan kamu itu hanya sebatas ingin saling memiliki dan saling mencukupi kebutuhan, itu saja. Beda lagi kalau aku sama Listia. Dia itu ibu dari anak aku Rama. Jadi selama ini Kak Rangga anggap aku hanya sebatas itu aja. Tega banget kamu kak. Kamu harus ingat Rama, dari awalnya kamu yang minta aku buat membuka hati, dan kamu akan terima semua resikonya di kemudian hari. Kamu masih ingat itu kan? Ya terus emangnya Kak Rangga gak mau buka hati dan benar-benar nerima aku? Ma, kalau aku gak nerima kamu, aku gak mungkin di sini sama kamu sekarang. Tapi ini masalahnya beda Rama. Kak Rangga tahu gak? Aku itu sayang banget sama Kak Rangga. Bahkan aku rela lakuin apa saja buat Kak Rangga. Jadi tolong kak, jangan tinggalin aku mohon. Rangga yang tak tega itu pun pada akhirnya memeluk Rama. Rasa sayang Rangga kepada Rama tidak menutup kemungkinan bagi Rangga untuk tidak memperdulikan Rama. Karena bagaimanapun juga mereka sempat tumbuh bersama dan saling menyayangi. Hanya saja mereka tidak mampu menahan sebuah godaan dalam diri mereka. Singkatnya, akhirnya pernikahan digelar secara sederhana di kediaman orang tua Listia. Para tamu undangan pun menghadiri acara tersebut dan mengucapkan turut bahagia. Dari sekian para tamu undangan, kini akhirnya mereka melihat sosok Rangga telah datang. Dengan rupa yang mencoba untuk selalu tersenyum, Rangga bahkan memberikan ucapan selamat kepada mereka. Hei Lis, selamat ya. Semoga kalian langgeng. Damar, selamat ya. Ya, makasih ya. Balas Damar seraya menjabat tangan Rangga dan melemparkan senyuman kepada pria yang tak lain adalah mantan suami dari istrinya. Damar mendapati dari raut wajah Rangga yang terlihat masih kecewa atas menikahnya Listia. Pria itu bahkan sesekali melirik dan memandang Listia yang tampak cantik dengan riasan make up pengantin yang melekat di wajahnya. Seolah paling sesal di benak Rangga, pria itu kini tampak berwajah murung, seolah masih belum menerima jika Listia sudah menikah lagi. Acara pernikahan tersebut berjalan dengan lancar hingga waktu malam yang berlalu dan semakin larut. Damar lebih memilih tinggal bermalam di sebuah hotel yang telah dipesannya bersama dengan Listia yang kini sudah sah menjadi istrinya. Wah, kamarnya bagus banget. Kemana tidak, kamar yang dipesan oleh Damar itu terbilang cukup mahal. Sengaja Damar memesan kamar itu hanya untuk membuat Listia agar merasa nyaman di saat menepati kamar tersebut. Apa kamu suka? Listia pun mengangguk seolah dirinya memang benar-benar menyukai kamar hotel itu. Setelah ini kita mau pergi liburan kemana? Kayaknya gak usah deh. Lagian kamu juga pasti sibuk banget kan? Sesibuk-sibuknya aku kan bisa cuti mau untuk menikah. Oh iya, aku lupa. Sebenarnya di dalam hati Listia, dirinya cukup berat meninggalkan Leona di sisi buah hatinya itu, yang mana putri kecilnya itu masih belum genap 2 tahun. Sebab itu Listia tampak tidak tega jika harus meninggalkan Leona di saat dirinya pergi berbulan madu bersama dengan Damar. Namun seberapapun Listia menutupi akan hal itu, rupanya Damar cukup memahami apa isi hati Listia. Menarik tangan di setiap sampai ia terduduk tepat di sampingnya, pria itu menggenggam jemari Listia dengan lembut sebelum akhirnya dia berkata, "Kalau kamu merasa khawatir sama Leona, kita ajak Leona pergi sama-sama bareng kita." Makasih ya, karena kamu sudah bisa ngertiin posisi aku. Aku terima kamu itu apa adanya Listia. Jadi kalau aku terima kamu, itu berarti aku juga harus mau menerima Leona. Lagian aku juga sudah anggap Leona sebagai anak aku sendiri kok. Jadi kamu jangan sungkan kalau butuh apapun itu buat Leona. Iya, makasih ya, ucap Listia yang kemudian terdiam sejenak menatap Damar, sebelum akhirnya dia mencium bibir Damar secara perlahan. Pada saat itulah Listia hanya sekedar mencium dan tak melakukan pergerakan apapun. Namun karena merasa Listia sudah siap,
Akhirnya Damar pun membalas ciuman Listia tersebut dengan sangat lembut, namun mampu membuat Listia semakin terpancing. Pergerakan ciuman Damar seakan mampu menghadirkan hasrat Listia yang selama ini tidak pernah tersalurkan. Ya, bagaimana tidak? Selama menjalani pernikahan dengan Rangga, Listia bisa terhitung melakukan hubungan itu bersama Rangga cuma beberapa kali doang. Dan tetapi kali ini nampaknya Listia bisa menyalurkan semua hasratnya yang selama ini telah dipendamnya. Dan akhirnya mereka pun bermalam pertama. Ya begitulah. Di ranjang itu tubuh Listia kini terbaring dengan hanya mengenakan penutup bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah yang berwarna hitam. Dengan menjumbu leher Listia, Damar tak lupa melepaskan kaitan itu dari tubuh istrinya itu, sehingga dirinya menunjukkan 2 buah gundukan yang terlihat masih kencang dan mampu menggoda Damar. Ya, dan akhirnya seperti itu. Ini vulgarnya juga banyak. Damar benar-benar memperlakukan Listia dengan sangat istimewa. Malam itu adalah malam bersejarah bagi dirinya, yang melepaskan masa-masa perjagaannya untuk mengawali rumah tangganya bersama Listia. Detik-detik telah berlalu mengiringi malam pertama bagi Damar dan Listia, sehingga malam perlahan merambat kepada ufuk pagi yang membuat semburat meluncur dari arah timur. Di sisi lain, Rangga baru saja pulang ke rumah yang ia tempati bersama dengan Rama, adik sekaligus selingkuhannya. Dia pulang dengan keadaan kacau, berpenampilan kusut dan wajah lusuh telah memasuki rumah. Hari itu adalah hari Minggu yang mana Rama juga tidak berangkat ke sekolah, dan justru lebih menanti kedatangan Rangga yang semalaman tidak pulang ke rumah. Waduh, ini ternyata si Rama juga masih sekolah ya, kelas 3 SMA. Ngeri banget sih. Kak Rangga dari mana aja sih, Kak? Aku lagi capek, Rama. Nanti dulu deh kalau kamu mau marah. Apa sih? Aku cuma tanya aja, Kak. Kak Rangga dari mana aja, kenapa semalaman gak pulang? Rama, aku pusing. Aku capek. Kenapa sih kamu gak bisa ngertiin? Ngertiin buat apa? Ngertiin kalau kamu lagi patah hati karena mantan istri kamu itu nikah lagi? Cukup! Seru Rangga yang seolah merasa stres akan semua perkataan-perkataan yang telah Rama lontarkan kepadanya. Rangga tak mau lagi mendengarkan apa kata Rama. Di saat itu dirinya justru lebih memilih untuk menghindar dan masuk ke dalam kamarnya. Tinggallah Rama yang kini nampak terlihat kesal dan kecewa menatap Rangga yang pergi tak menghiraukannya begitu saja. Sialan, ini semua pasti gara-gara Listia yang sudah buat Kak Rangga jadi kayak gitu. Umpat Rama dalam hatinya yang amat sangat merasa kesal, dan justru menyalahkan Listia akan perubahan sikap dari Rangga. Listia yang baru saja keluar dari kamar mandi seakan terkejut ketika Damar memeluknya dari belakang. Aku gak nyangka deh kalau aku akhirnya bisa nikah sama kamu. Emang segitunya ya perasaan kamu ke aku? Ya gitulah. Kayaknya cuma aku aja deh yang tahu dan susah juga buat jelasinnya. Oh ya, ngomong-ngomong, makasih ya buat semalam. Kenapa bilang makasih sih? Itu kan udah kewajiban aku sebagai istri kamu. Jadi udah seharusnya aku melayani kamu sebaik mungkin kan? Ungkap Listia yang mengusap lembut terenggang pipi Damar. Ya gak apa-apa. Aku pengen bilang makasih aja karena kamu udah dengan baik melayani aku. Thank you. Aku gak nyangka loh malah kalau kamu ternyata bisa sebucin ini. Masa sih? Iya padahal dulu kan aku bucin banget dan kamu justru kayak cuek gitu. Lah, cuek gimana nih maksudnya? Iya dulu kamu itu kayak yang biasa aja gitu ke aku. Lebih banyak aku yang berusaha mencairkan suasana ya kan? Ya tapi secuek-cueknya aku kan gak pernah kan nyakitin kamu, apalagi sampai ngecewain kamu. Dan yang utama aku gak pernah sekalipun buat kamu nangis. Iya maka dari itu aku pengen kamu nikahin. Tapi malah kamu yang ngulur waktu. Padahal kan aku cuma mau minta waktu, bukan ngulur waktu. Malah kamu yang mundur dan memilih sama cowok lain. Ya ampun, ternyata suami aku bisa ngambek juga nih, katanya seraya menjubit kedua pipi Damar dengan pelan. Dalam situasi yang menyenangkan pada saat itu, terdengar di indera pendengaran mereka suara ponsel Damar telah berdering, sehingga membuat pria itu yang semula bersenda gurau dengan istrinya kini beralih mendekati ponsel yang terletak di atas meja sofa.
Namun Damar terdiam dan tak kunjung menerima panggilan tersebut, sehingga membuat Listia merasa penasaran dan turut mendekatinya. "Siapa yang nelpon?" tanyanya yang membuat Damar kini beralih meratapnya. Karena merasa penasaran, Listia sempat melirik nama di layar ponsel milik Damar. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.